Halo, kembali lagi di channel Andi Agusman. Kali ini kita mau ke pameran Aquascape di Gramedia di Kota Palembang ya. Nah, itu kita masuk. Ya, ternyata acara di sini ramai sekali. Padahal kalau di sini kalau itu sepi ya, tapi ternyata ada acara Aquascape. Ini jadi ramai. Kita lihat. Coba untuk sedikit menjelaskan tentang gapi ya. Jadi gapi itu sebetulnya ikan hias yang termasuk yang paling gampang dipelihara, paling gampang diternak. Cukup dengan menyediakan media cukup air. Airnya tuh kita range idealnya itu di sekitar 6,8 sampai 7,2. Itu yang range idealnya. Terus itu pH-nya ya. pH-nya itu maksudnya itu standar ukuran air yang layak untuk biara gapi. Jadi selain ikan ini gampang diternak, gampang dikembangbiakan, ikan ini juga memiliki nilai jual yang lumayan. Untuk sekarang ini ikan gapi yang dipiara sekarang sekitar harganya tuh mulai berkisar dari ada sekitar 5 ribuan sampai dengan ada 1 juta 2 jutaan, ada tergantung jenis dan tergantung kualitas ikan itu sendiri. Mungkin untuk seterusnya akan dijelaskan lebih lanjut sama Pak Dray. Penyakit juga termasuk tergolong banyak untuk di gupi, antara lain itu jamur sendiri, terus pindrot, antara kuncup ekspor atau kuncup dorsal sih ya. Untuk penanggulangan sendiri sih untuk yang rajin sifon istilahnya untuk pengurangan kotoran di bawah, kotoran istilahnya itu fasesnya itu setiap hari kurangi air sekitar 10% dari tinggi air. Terus setiap 1 bulan sekali itu 50% sifon dan seterusnya sih seperti itu. Untuk obatnya sendiri mungkin sudah banyak yang ini kan, banyak yang jual di online shop atau di pasar burung, mungkin Palembang sendiri kan mungkin banyak yang jual itu. Mungkin ada yang mau di teh bisa pakai hidroponik. Boleh.
drum boleh, pakai baskom boleh, pakai akuarium lebih bagus. Yang penting itu pH-nya itu di sekitaran 6,8 atau di 7,2 maksimal. Bisa. Oke Om. Oke, untuk lebih jelasnya lagi masalah pertanyaan basecamp kita di mana itu dijawab oleh Bapak Arka. Yang bagus tadi ya. Kalau untuk basecamp sih kami tersedia di KM 6,5 di Jalan Suramadu. Itu rumah pribadi kita sendiri. Jadi setiap hampir seminggu malam minggu itu kami kumpul, jadi nggak kemungkinan untuk orang baru silakan datang aja. Iya. Oke. Kopi gratis Om ya? Iya, kopi gratis ya. Kopi gratis. Kopi gratis. Ikan bayar. Ya, kopi gratis ikan bayar. Jangan lupa bawa nasi. Jangan lupa bawa nasi. Bawa makanan namanya. Oke, makasih Om ya. Ya. Palembang. Saya kebetulan sebenarnya sih bukan pemain lama di diskus, saya baru ya. Cuma kebetulan saya hobi. Saya baru ke area diskus lebih kurang setahunan ya. Kalau breeding saya kebetulan lebih kurang sekitar 3-4 bulan. Nah, ngomongin diskus itu sendiri, ikan ini asalnya dari dari mana? Dari Amazon, betul ya. Ikan ini sebetulnya asalnya pertama kali dari Amazon ya. Tapi itu belum dapat giveaway ya. Kita tanya jawab. Belum. Di bagian aja. Belum ya, belum dapat giveaway ya. Sabar Sabarannya ya. Itu. Yang nungguin dapat ikan diskus nih kan. Nah, sesuai dengan namanya ikan diskus ini dari kata dis itu bentuk dis bulat. Ya. Jadi bentuk ikan diskus itu bulat, ya harus bulat. Walaupun itu enggak semua bulat, ada 3 kalau saya bedain. Ada yang lonjong, ada yang bulat, ada yang tinggi, ya. Yang normal itu yang bulat, namanya itu diskus. Gitu. Nah, diskus sendiri banyak jenis, ya. Ada yang bisa sebutkan 3 jenis diskus? Ya. Apanya? Marlboro. Silakan Mas. Hadiah garam Om, hadiah garam. Kalau mau kasih hadiah jangan 3, nyebutnya agak banyak. Kalau 3 kedikitan, ya. Nah, yang bisa sebutkan 8 jenis diskus dapat hadiah. Itu bagaimana 8 jenis diskus. Ada yang bisa dapat hadiah dari komunitas ikan diskusnya. Cuma 3 tahu. Yang penting dari komunitas diskus ini yang pasti Ada yang ya bisa 8 jenis diskus. seputaran ikan lah. Jenis diskus itu banyak sekali, ada puluhan, ya. Itu yang warna merah aja banyak. Ada yang mau nyebut 8 jenis diskus? Belum ya? Ada hadiahnya kalau 8. Ada yang bisa jawab pertanyaan? Sebutkan 8 jenis diskus. Nanti ada hadiahnya. Ada? Yang merah. Ada? Orang merah aja. Valentine, Red Stardust. Nah, Itu baru dari warna merah aja ya. Red Marlboro itu warna merah aja. Sudah 4 Red Marlboro, ya. Itu ada 4 sudah. Ada lagi? Red Pigeon, ya. Nah, itu warna merah. Yang warna blue banyak juga. Blue Scorpion, Blue Diamond, Blue Cobra. Ada 40-an kalau nggak salah banyaknya. Saya nggak hafal kalau itu aja 40. Oke itu. Nah, untuk memelihara diskus yang harus diperhatikan itu sama seperti aquascape juga. Tapi harus diperhatikan kualitas air, ya. Itu pasti. Namanya air itu ibarat umat ya. Saya dulu pelihara, saya nggak perhatiin kualitas air. Ujung-ujungnya ikannya Mati. pertumbuhannya nggak beres, sakit lah, macam-macam. Saya termasuk awal-awalnya nggak sengaja pelihara ini, hanya untuk anak saya aja, ya. Jadi saya nggak serius. Tapi setelah saya baca buku, itu kalau ikan itu kan rumahnya air. Nah kalau airnya bagus, ikannya untuk bagus, nyaman, sesuai. Sejak itu saya
Ada yang ingin bertanya? Oh, skip sekali. Jadi untuk diskus itu kan airnya yang bagus. Nah, air yang bagus itu yang bagaimana maksudnya Pak? Suhunya, pH-nya itu. Oke, makasih Pak. Kalau ngomongin air, kita bagi dua ya. Air untuk pembesaran atau air untuk breeding ya. Yang paling saya hafal itu kalau air untuk pembesaran itu yang paling pengaruh pH. Sama untuk breeding itu beda. Kalau untuk pembesaran air itu harusnya pH-nya 7 ke atas ya, 7 sampai 8. Tapi kalau untuk breeding itu jangan 7 sampai 8. Telurnya nggak tetes-tetes ya. Itu harusnya 6 sampai 7. Tapi jangan di bawah 6. Di bawah 6 saya pernah tes. Waktu itu saya kasih air untuk cairan untuk menurun pH. Saya kasih pH-nya sampai 5 ya. Itu besoknya telurnya itu mutung semua, mutih semua ya, hangus karena keasaman. Jadi harus 6 sampai 7 ya. Itu untuk breeding. Tapi kalau untuk pembesaran bagusnya 7 ke atas. Dan saya ukur kalau air pump di rumah saya itu kebetulan bagus sekali ya. Untuk pembesaran karena pH-nya 7. Tapi kalau untuk breeding saya tinggal tambah cairan untuk penurun pH ya, dan pengaruh ya. Saya awalnya nggak ngurusin masalah air untuk breeding, tapi nggak jadi ya. Telur nggak pernah netes. Telur biasanya mesti semua jamuran, nggak pernah netes. Dan karena kalau saya sih suhu yang sekitar jangan di bawah 30, enggak juga ya, enggak juga. Suhu ruangan normal lah ya, suhu ruangan normal. Kalau ikan saya kebetulan taruhnya untuk yang breeding saya taruh di luar rumah malah ya. Itu. Tapi kalau yang sekedar untuk pajangan saya taruh dalam rumah. Untuk breeding saya tidak terlalu pengaruh di suhu ya. Ya, jangan airnya keruh. Kalau keruh berarti TDS-nya tinggi ya. Kalau TDS-nya tinggi itu telur juga susah netes. Ya, itu. Tapi biasakan kalau saya sendiri saya biasakan sifon setiap hari itu otomatis TDS-nya rendah ya. Saya nggak ukur lagi kalau TDS karena saya rajin sifon tiap hari seperti itu. Ikan lain mungkin udah bedain diskus jantan sama diskus betina. Ada yang tahu cara bedainnya? Ya, itu salah satu. Tapi nggak menentukan juga ya. Oke, itu. Yang paling mudah lihat cara dia pipis ya. Pipisnya jongkoknya cewek, nggak ada bercanda. Ya, jadi lihat body bisa. Lihat body kalau kepala yang jantan itu ada jenongnya sedikit ya. Kalau yang cewek dia biasanya langsung lurus saja seperti itu ya. Tapi saya pernah juga kecele, ada satu ikan saya tebak itu ikan jantan karena bodinya kayak jantan ya, ada tengkok sedikit. Ternyata ikan tomboy. Ternyata ikan tomboy. Ternyata ikannya kata teman saya ikannya kayak Sina ya. Sina tahu film Sina the Warrior ya, cewek tapi punya body kekar. Jadi ikan itu saya pikir jantan, saya campur dengan ikan betina jadi. Nah, hari dia rupanya dia telur, itu berarti dia ikan betina. Karena kalau telur itu ikan betina. Itu salah. Yang ada pengecualian. Kadang-kadang ada pengecualian. Ya ikan tomboy lah ya. Ikan tomboy. Tapi secara umum garis besar dari boleh-boleh saja. Yang penting bukan ikan yang ganas. Ya, seperti itu. Oke, jangan lupa ya di follow ya komunitas Diskus Palembang buat pecinta diskus. Ini cerita pengalaman saya ya Pak ya. Bisa jadi orang yang beda ukurannya beda ya. Kalau saya pakai ukuran tengok urin itu 35 kali 40 ya, full tinggi. Jadi panjang, lebar belakang 35, tingginya 40 gitu. Tapi ada juga kalau saya pernah baca buku dia nyaranin ukurnya gede 60. Tapi saya pernah pakai 60 karena instruksinya masih baru, anaknya ceceran, dia susah. Jadi rencana saya nggak mau lagi ukuran 60. Oh iya, jadi anaknya tercover oleh induknya ya. Tapi kalau misalnya induknya masih baru, ya induknya masih baru dia belum bisa gendong, istilah kita gendong. Jadi anaknya buyar. Nah anaknya buyar, kalau buyarnya terlalu lama, resikonya mati. Oh. Kalau dia tempatnya yang begitu besar, standar 35 itu induknya tidak begitu jago dan juga masih bisa menyatu ya Pak ya. Iya. Udah sampailah gendong ya. Dan tingkat operasinya lebih tinggi.
kayu sama batu itu kok bisa kuat. Bisa biar lagi ada beda. Jadi antara kayu sama batu kok bisa gitu. Jadi ini ada tekniknya ya untuk mengenai batu sama kayu ini. Jadi saya akan Oke, begitu saja kita lihat pameran ASP mengenai ikan-ikan aquascape, ikan diskus, ikan guppy di Gramedia World. Bagus-bagus kualitasnya. Kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah, atau ada pengalaman mengenai memelihara ikan-ikan ini juga komen. Kemudian jangan lupa like dan subscribe channel kita. Saya mau pergi dulu, sampai jumpa di video selanjutnya.